Jadi nafsu itu by defaultnya adalah mengajak orang kepada keburukan. Maka Rasulullah juga memberi wanti-wanti kepada kita untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Maka Rasulullah pernah mengatakan misalnya dalam sebuah hadis Usama bin Zaid, Rasulullah mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Saya tidak meninggalkan fitnah, ujian, cobaan yang lebih memberikan dampak yang buruk daripada fitnah wanita bagi laki-laki. Itu selalu mengatakan fitnah terbesar laki-laki adalah wanita, begitu. Fitnah yang terbesar kepada wanita adalah juga laki-laki. Dan betapa banyak kita melihat hal ini terjadi. Ya bukan hanya orang-orang yang misalnya kita bilang orang-orang yang tidak saleh, ya pasti banyak. Tapi kadang-kadang ini pun masuk atau terjadi kepada orang-orang yang saleh atau orang-orang yang kita anggap saleh. Karena ayat yang tadi wa ma ubarri'u nafsi, ayat mengenai nafsu tadi, itu disampaikan oleh Nabi Yusuf, ya. Setelah Allah menjelaskan kisah Nabi Yusuf di awal. Dan kita tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf. Kisah yang sangat unik. Nabi Yusuf itu sangat ganteng, kemudian dicintai oleh ayahnya. Kemudian saudara-saudaranya yang tiri itu kemudian iri kepada Nabi Yusuf. Karena iri kemudian mereka melakukan tipu daya, rekayasa supaya Nabi Yusuf dibuang dari rumah. Dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ada kafilah lewat, kemudian diambil dan dijual ke Mesir, dibeli oleh seorang pemuka Mesir. Ketika dia membeli mengatakan asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada. Barangkali nanti dia bermanfaat untuk kita atau kita jadikan sebagai anak. Berarti Yusuf itu waktu itu masih kecil, ya kan? Ya taruhlah mungkin remaja begitulah ya. Yang jelas dia belum dewasa. Diangkat menjadi anak oleh sebuah keluarga pemuka Mesir. Kemudian Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika dia sudah beranjak dewasa, kami berikan dia hukman wa ilma. Pada momen itulah kemudian terjadi ketertarikan ibu tirinya. Ini ibu loh, yang tiap hari bergaul dengan dia. Tapi memang tidak ada hubungan darah. Tertarik kepada anak, bukan cuma tertarik, bahkan kemudian mengajaknya berzina. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ini nafsu nih pasti ini. Dia tertarik, kemudian saking tidak bisa menahan dirinya, dia kemudian mengunci pintu mengajak Yusuf untuk berzina. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya Yusuf juga dia kalah dengan nafsunya, itu pasti perzinahan itu terjadi. Maksudnya adalah bahwa apakah hal ini bisa terjadi kepada manusia biasa? Ya sangat mungkin terjadi, karena Allah ketika berbicara, ketika memberikan contoh dalam Al-Quran itu dalam rangka supaya kita mengambil pelajaran. Artinya adalah hal yang sering terjadi atau bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka artinya kita harus berusaha jangan sampai memperturutkan nafsu. Nah, ini yang menjadi masalah adalah bahwa kadang-kadang orang itu dia sebenarnya memperturutkan nafsu, tapi kemudian menggunakan argumentasi keilmuannya, mengatakan saya itu orang yang berilmu. Ini adalah yang saya ambil ini bukan karena nafsu, tapi adalah pure murni pandangan keilmuan saya. Nah, ini datanglah pengganggu kedua, setan. Ini setan berarti sudah masuk ini. Dia sebenarnya memperturutkan nafsu, tapi kemudian berargumentasi bahwa ini adalah hal yang baik karena menurut ilmu saya adalah hal yang baik. Kemungkinan di situ setan sudah berbicara. Dan ini disampaikan oleh misalnya kalau kita baca bukunya Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis ya. Talbis Iblis ini artinya tipuan setan. Ibnul Jauzi berbicara mengenai bagaimana setan masuk kepada golongan masyarakat ya. Ada penguasa, ada ulama, ada orang kaya, ada orang miskin, lain-lain semua. Setannya lain-lain dan caranya juga beda-beda. Dan Ibnu Jauzi mengatakan kalau setan masuk kepada orang-orang yang pinter, orang-orang yang berilmu, ya profesor, doktor atau yang lain-lain, adalah dengan memasukkan sifat ujub kepada orang tersebut. Menganggap ujub artinya dia sudah kagum dengan dirinya sendiri. Dia sangat yakin dengan keilmuannya sehingga kemudian bisa saja dia menabrak syariat dengan dalih bahwa itu adalah ilmu. Tapi kita harus yakin dari awal bahwa dalam Islam apapun yang bertentangan dengan syariat itu berarti salah. Taruh itu ilmu yang paling hebat di dunia, tapi kalau bertentangan dengan syariat maka itu salah. Saya secara pribadi begitu meyakininya. Tidak mungkin Allah menurunkan syariat, kemudian ada ilmu bertentangan dengan syariat dan ilmu itu benar. Gak mungkin. Karena yang menciptakan syariat adalah Allah, yang membuat syariat adalah Allah, yang menciptakan ilmu itu didapat manusia juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan berarti yang salah yang mana? Ya ilmunya yang salah. Nah, ini penyakitnya orang yang mempunyai keilmuan.
Kenapa? Tadi karena ada nafsu, kemudian setan masuk untuk menguatkan nafsu tersebut. Sekitar tahun 90-an ada seorang kiai yang dia punya acara di TV juga. Ini dulu pernah menjadi isu nasional ya. Karena dia kiai besar, kemudian punya kajian di TV. Dia menikah dengan Dewi Wardah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Ini nikah apa ini? Nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak pakai mahar. Terus ketika menjadi isu yang hangat, yang ribut, kemudian dia mengatakan ada dalilnya kok, gitu. Dalam sebuah kitab begitu apa disebutkan. Oke lah, kalau kita bicara pinter-pinteran hukum, ya memang kita cari apapun barangkali ada argumentasinya. Entah itu lemah, entah itu kuat, pasti ada argumentasinya. Apalagi orang pinter kan bisa nyari argumentasi. Tapi cobalah kita pakai hati nurani. Memang seperti itu benar yang seperti itu. Cobalah tanya dirimu, kata Rasulullah, istafti qalbak. Tanya hatimu, apa yang seperti itu benar? Apa kamu siap mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala?